Ibu yang sedang hamil, mengandung, dan atau menyusui. Ya, yang pertama ada yang khawatir dengan kesehatan dirinya. Begitu puasa, saya takut diri saya lemah. Ada yang kedua khawatir pada bayinya. Ingat-ingat, dalam hukum fikih, kaidah hukum itu bisa diterapkan dengan dua pendekatan. Ada hakiki langsung, ada maknawi, disebutnya ilatnya. Sebab yang menjadikan nggak puasa apanya? Paham? Belum. Yang hakiki, sakit betulan, penyakit nampak. Misal, mohon maaf sekali, didiagnosis Anda sakit nih, nggak bisa puasa. Ya, penyakit misalnya yang dideteksi mesti ada, maaf ya, ada yang diisolasi, ada kena cancer misalnya, kita doakan semoga lekas sembuh. Kan? Ada yang misalnya kena diabetes, dalam tahap misalnya ini treatment, harus minum obat macam-macam, harus masuk. Ada yang diinfus, kita doakan juga lekas sembuh, bismillah gitu kan. Nah, nggak bisa puasa, kalau puasa bahaya. Silakan buka. Tapi ada yang maknawi, dirinya kelihatan sehat, tapi punya kondisi seperti orang sakit. Ini maknawi namanya, illat maknawiyah. Sebabnya sama dengan orang sakit, gak mampu puasa, cuman kondisinya beda. Contohnya seperti apa? Ibu yang sedang hamil atau menyusui. Ibu yang sedang hamil, mengandung, dan atau menyusui. Ya, ibu hamil memerlukan kalori misalnya setidaknya 2.200 sampai 2.300 kalori. Menyusui 2.200 sampai 2.600 kalori. Mesti masuk. Ada yang sudah kuat, bisa adaptasi, dia puasa. Tapi tidak sedikit yang kemudian merasa lemah dengan itu. Mengkhawatirkan, apa yang dikhawatirkan? Dua. Yang pertama, ada yang khawatir dengan kesehatan dirinya. Begitu puasa, saya takut diri saya lemah. Ada yang kedua, khawatir pada bayinya. Saya sih kuat puasa, cuman takutnya kalorinya nggak masuk tuh kebutuhan bayi saya. Maka yang seperti itu dikiaskan seperti orang sakit. Kalau orang yang sedang mengandung khawatir saat dia berpuasa, masukan untuk dirinya kurang, sehingga membuat fisiknya lemah, alih-alih dia puasa ibadah, padahal cuman malas, tidur, lemes, lihat jam lagi, berapa jam lagi, aduh masih 5 jam, berapa jam lagi, Allahu Akbar, alhamdulillah buka, belum asar cuy, asar, coba deh kemana, asar, masih 2 jam lagi, yang dilihat tuh itu gitu kan. Maka yang seperti ini silahkan buka, anti qadha. Maka dari itu hukum bagi orang yang perempuan yang tengah mengandung dan atau menyusui ini dibagi dua oleh para ulama. Pertama, kalau dia khawatir pada dirinya dan atau pada bayinya sekaligus, dirinya dan bayinya, bukan pada bayinya saja. Yang pertama pada dirinya saja, ya. Dia khawatir pada dirinya nggak kuat untuk puasa. Awas hati-hati, kalau puasa takutnya lemah. Atau khawatir pada dirinya sekaligus bayinya. Takut dirinya nggak mampu, berdampak pula pada bayinya. Maka yang seperti ini sepakat para ulama nggak ada perselisihan. Kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, nggak ada perselisihan. Apa solusinya? Buka di luar Ramadan, qadha. Jelas? Buka di luar Ramadan, qadha. Silahkan berlatih. Tapi kalau kemudian dia khawatir pada bayinya saja, terkhusus bagi yang menyusui. Kalau yang ibu hamil jarang begitu, ya. Ibu hamil itu utamanya pada dirinya, pada pribadinya, pasti ke bawah. Tapi kalau ibu yang menyusui khawatir ke bayi biasanya, takut asinya nggak cukup, arahannya ke bayi. Nah, kalau yang ke bayi ini ada perbedaan pendapat sampai ke 3 bagian. Pendapat pertama, dia wajib qadha saja, ganti puasa. Pendapat kedua di Syafi'iyah mengatakan wajib qadha sekaligus fidyah. Qadha dan fidyah. Kenapa qadha dan fidyah? Keterangan ulama Syafi'iyah, sebetulnya dia mampu puasa, cuman nggak puasa pada saat itu. Maka dia qadha. Kenapa dia fidyah ketidakmampuannya? Karena bayi yang sedang disusui, bukan karena dirinya. Jadi bukan ilat pribadinya, karena ada faktor lain yang menyebabkan dia tidak puasa. Sebetulnya mampu, tapi karena yang lain nggak puasa, maka dia qadha. Ya, karena nggak puasanya dan karena faktor lainnya dia fidyah. Itu pendapat Asy-Syafi'iyah. Yang ketiga mengatakan cukup pilih di antara dua itu. Yang ketiga mengatakan fidyah. Dia ada qadha saja, ada qadha dan fidyah, ada fidyah saja. Mana di antara ini yang kuat, teman-teman sekalian? Ada yang mengatakan yang terkuat nggak mungkin dua-dua kifarat dipertemukan, karena qadha dengan fidyah itu pilihan. Ini pendapat Abu Hanifah. Jadi kalau anda nggak qadha saja, maka fidyah saja, nggak bisa menggabungkan keduanya. Jadi kalau anda itu kan kifarat, kalau tidak qadha,
maka fidyah. Kapan qadha, kapan fidyah? Ini posisi qadha, ini posisi fidyah. Di Anda pilih qadha atau fidyah. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Di antara qadha atau fidyah ini diutamakan yang qadha. Karena ada kalimat dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih bagus. Jadi kalau sepanjang mampu puasa, dahulukan puasanya dibandingkan fidyahnya. Paham? Tapi kalau Anda ingin kehati-hatian misalnya, silahkan saja. Qadha tambahkan dengan fidyah, ini sah. Karena ini ijtihad dari para ulama. Fidyah dengan qadha ini disatukan, menggabungkan dua makna ayat tadi. Orang yang wa'alal ladzina yutikunahu, dia itu nggak sanggup puasa, maka dia fidyah. Sedangkan maridhan atau ala safarin kadang sanggup puasa. Cuman karena dia safar, dia nggak puasa, maka dia di situ kemudian mengganti dengan qadha. Qadha dengan fidyah disatukan. Kasus ibu menyusui sama persis. Dia sebetulnya mampu puasa, cuman takut pada bayinya. Maka dua ini terpenuhi, qadha dengan fidyah, dua-duanya muncul. Jadi kalau antum ingin memilih di antara dua ini, dahulukan qadha. Tapi kalau ingin menyatukan dan mampu, silahkan saja. La haraj, no worries. Tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Paham? Halo? Paham? Baik. Jadi kalau pendapat ulama dalilnya sama dan sama-sama kuat, itu pilihan, gak usah diperdebatkan. Jelas ya? Kalau sama kuat, kecuali kalau tidak kuat, yang satu lebih kuat misalnya, yang satu lemah. Ya, yang satu misalnya lemah, ya nggak punya kemampuan dan sebagainya. Yang dua kuat, kemampuan bagus. Nah itu beda, gitu ya, kondisinya lain. Satu, faman kana minkum maridhan. Ingat. Faman kana, man kana itu adalah kondisi yang tidak biasa. Jadi bukan dibuat-buat. Faman kana minkum, jika kondisi kamu tidak biasa, kamu sakit, ini bukan sakit yang direncanakan. Ya Allah, kalau Engkau berkenan jadikan aku Ramadan sakit. Wah, itu memaksa. Atau rencana memang pas Ramadan misalnya, supaya sakit bulan Ramadan, bikin kecelakaan dikit misalnya kan, coba-coba minum baygon. Itu tidak ya. Jadi faman kana minkum, jika terjadi kondisi yang tidak biasa kemudian sakit menyebabkan sulit untuk berpuasa, atau kemudian ibu hamil, ya hamil atau menyusui, seperti tadi hukum yang telah kami sampaikan. Ini nanti tolong jangan ada pertanyaan lagi kalau sudah saya jelaskan, paham ya? Jangan ada pertanyaan lagi kalau sudah saya jelaskan. Ustadz, bagaimana kalau saya hamil, melahirkan, saya lagi menyusui, hamil lagi misalnya kan, kondisi seperti itu, seperti apa solusinya? Sama jawaban dengan yang tadi, paham? Dahulukan puasa untuk qadha, kemudian upayakan maksimal. Kalau memang diponis tidak punya kemampuan, maka dorong dengan fidyah. Jelas? Allahu ta'ala a'lam bissawab.